Pemilihan umum presiden akan berlangsung pada bulan Juni 2014 dan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan, Undang-Undang Pemilihan Presiden disebutkan bahwa seseorang menjadi calon presiden dan atau wakil presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencapai 20%. 20% itu artinya 112 suara atau 112 DPR RI. Karena itu kalau kita komparasi dengan jumlah anggota DPR dari fraksi Gerindra sekarang itu kan hanya 26. Karena itu konsentrasi dan semua kekuatan partai menghadapi 2014 diupayakan bagaimana partai ini mendapatkan minimal 112. Meskipun kita akan mencapai 112 kursi, Partai Gerindra tetap akan berkoalisi. Koalisi dimaksud bukan untuk mengusung beliau menjadi calon presiden, tapi untuk memperkuat posisi pemerintahan di masa mendatang bila beliau berkuasa. Karena Anda tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar, hampir semua keputusan strategis itu harus merefer atas persetujuan DPR. Mulai dari APBN, pengangkatan duta besar, pemilihan komisi ini, komisi itu, semuanya ke DPR. Artinya apa? Kalau DPR tidak dikuasai oleh eksekutif atau partai berkuasa, maka ketegangan politik antara istana dengan Senayan akan menjadi-jadi. Dan itu akan menyebabkan pemerintahan tidak produktif, pemerintahan tidak akan efektif, akhirnya rakyat sendiri yang akan jadi rugi. Karena itu Partai Gerindra di satu sisi kita akan terus berupaya bagaimana partai ini mendapatkan 112 kursi untuk mengusung Prabowo Subianto, tapi di sisi lain kita juga akan terus berkoalisi sampai mencapai minimal 50% plus 1 dari kursi yang ada di Senayan, sehingga kalau ada voting semuanya kita bisa leading dan bisa menang. Media sosial sekarang ini menduduki sebuah posisi yang sangat strategis. Saya kira baru dalam pemilihan umum 2014 ini media sosial akan sangat menentukan kemenangan, keberhasilan seseorang termasuk partai dalam menggapai kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Karena pengguna jejaring sosial ini sekarang ini sangat besar, dan Indonesia kalau nggak salah satu dari 5 besar negara dunia yang pengguna jaring sosialnya sangat berpotensi. Karena itu saya kira semua pemain politik itu harus memanfaatkan media ini dengan bagus, tetapi yang tidak boleh terjebak, dia tidak boleh terjebak hanya dengan pencitraan semata. Karena sesungguhnya pencitraan itu pada akhirnya akan dibuktikan oleh karya yang sesungguhnya dari partai atau orang itu. Dia boleh memoles, dia boleh melakukan sebuah rekayasa untuk sebuah pencitraan lewat jejaring sosial ini, tetapi ketika rakyat sudah mempercayai akibat dari pencitraan yang dia bangun, rakyat membutuhkan pembuktian apakah orang ini memiliki kemampuan, kesanggupan seperti yang dicitrakan. Kalau tidak, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh dan turun. Saya kira cukup bagus dan cukup baik karena popularitas Prabowo Subianto menjadi calon presiden, tingkat popularitasnya cukup tinggi meskipun elektabilitasnya belum setinggi popularitas. Tetapi saya kira dengan jejaring partai yang kita miliki, dengan kekuatan-kekuatan Gerindra yang sekarang ini bergerak di seluruh Indonesia, itu telah mampu menopang kekuatan dan popularitas Prabowo ke dalam posisi yang tertinggi. Sekarang ini hampir di semua polling, Prabowo menjadi calon presiden yang popularitasnya tertinggi, elektabilitasnya cukup bagus, dengan didukung dan ditopang oleh partai yang cukup bagus, meskipun juga di sana-sini masih harus terus diperbaiki dan diupdate supaya semangat kita berpartai dan mendukung beliau itu betul-betul on the track. Dengan 112 kursi, maka Ketua Dewan Pembina Partai, Pak Prabowo Subianto, bisa kita majukan menjadi calon presiden. Sebab begitu kita kurang dari 112, maka kita harus berkoalisi dengan partai-partai lain, yang artinya kita akan berdagang sapi, berkoalisi untuk mengusung beliau
ini yang repot. Kalau kita mencapai 112 kursi, maka beliau akan kita usung dan kita akan menentukan yang terbaik. Kita ini sebuah negara dengan jumlah penduduk 240 juta, dengan jumlah alam yang sangat luas, tanah yang sangat subur, sumber daya alam yang luar biasa kaya, tetapi tingkat pendapatan rakyat kita sangat rendah, jumlah rakyat miskinnya sangat banyak, produksi hasil alam kita banyak yang melompat ke luar negeri. Nah, maka kita berpikir perlu pemimpin yang memiliki visi, pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas. Dan menurut hemat kami, mereka ketemu dari berbagai macam kehendak itu adanya di Prabowo. Prabowo adalah pemimpin yang visioner, dia memiliki cara pandang yang lain dan berbeda dibandingkan dengan banyak rakyat, dengan calon pemimpin lainnya. Beliau ingin bagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang itu menjadi warisan yang ditinggalkan oleh founding fathers kita itu betul-betul dilaksanakan. Beliau ingin bagaimana ekonomi kerakyatan betul-betul diterapkan sehingga rakyat betul-betul menjadi tuan di negerinya. Beliau ingin bagaimana kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur dengan jumlah penduduk yang luas betul-betul menikmati hasil alam yang ada di bumi Nusantara ini. Beliau ingin bagaimana negara yang besar ini menjadi kuat. Beliau ingin bagaimana negara ini berpengaruh kepada negara di sekitarnya sehingga wibawa dan aura sebagai negara besar terpancar. Sekarang ini mimpi itu masih belum menjadi kenyataan. Dan menurut hemat saya, keterpilihan Prabowo menjadi presiden, insya Allah mimpi itu akan semakin dekat dan mimpi-mimpi itu akan bisa menjadi kenyataan. Yang paling penting adalah bagaimana sebuah Indonesia itu mandiri di bidang pangan, di bidang energi, sehingga 240 juta rakyat kita tidak menjadi sebuah pasar yang bisa dengan gampangnya produk asing bisa masuk ke dalam negara kita. Kita menjadi pasar yang subur buat produk-produk asing, mulai buah, elektronik, mobil, dan seterusnya, sehingga kita terperangah di negeri kita karena semua produk yang kita konsumsi, yang kita pakai adalah produk asing. Mana produk kita? Padahal rakyat kita sangat kreatif, sangat pinter, sangat sanggup untuk membangun sebuah keadaan yang lebih bagus. Kenapa itu tidak dimulai? Karena itu menurut saya mencari pemimpin yang lebih berani untuk menghargai produksi dalam negeri adalah sesuatu yang niscaya. Dan menurut hemat kami Prabowo adalah orangnya. Setiap pemimpin lahir karena kebutuhan zamannya. Bung Karno lahir pada saat Indonesia memerlukan pemimpin yang revolusioner, pemimpin yang bisa mempersatukan Nusantara, pemimpin yang betul-betul bisa menggelurakan perlawanan terhadap penjajah. Bung Karno lengser, masuk Pak Harto. Kita tidak mungkin terus dibawa dalam alam revolusi yang membahana, terus pergerakan. Karena itu ketika Pak Harto memimpin Indonesia, Pak Harto mampu menentramkan dan menentamkan rakyat karena kita akan berkonsentrasi pada pembangunan. Tetapi pembangunan dilaksanakan oleh Pak Harto kemudian berjalan bagus, tapi ada pelencengan di tengah jalan. Maka lahirlah reformasi. Habibie, Gus Dur, Megawati adalah orang-orang yang lahir dari kebutuhan zaman. Sekarang SBY tidak mungkin lagi maju menjadi calon presiden karena sudah 2 kali periode. Dalam sebuah alam yang demokrasi, maka bisa dilahirkan pemimpin yang berkarakter apa saja. Karena itu perlu ada pemimpin yang betul-betul memiliki ketegasan. Kalau menurut survei kami, Pak Prabowo justru digemari oleh banyak anak muda. Anak muda dalam hal partai itu banyak memilih Gerindra sebagai pilihan partainya. Dalam hal presiden, anak muda juga banyak memilih Prabowo sebagai calon presidennya. Sekali lagi, faktor apa yang menyebabkan? Saya kira karena faktor Prabowo adalah pemimpin yang tegas, berani. Sosok tegas dan berani identik dengan anak-anak muda. Dan sosok tegas dan berani itu identik dengan sebuah spirit yang biasa ada dalam diri anak muda, dan ini tidak banyak lahir dari para pemimpin-pemimpin kita.
Yang paling penting meyakinkan anak muda bahwa masa depan anak muda itu kan masa depannya tidak menentu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, bagaimana kalau dia selesai pendidikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan profesi yang meyakinkan tentang masa depan dia, dan seterusnya. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh banyak visi dari para calon pemimpin. Karena itu Partai Gerindra di dalam salah satu program kerjanya adalah bagaimana misalnya kita ingin membagikan laptop secara gratis kepada mahasiswa, 1 juta laptop. Karena laptop adalah media yang akan menjadi sarana komunikasi para mahasiswa berkomunikasi dengan dunia luar. Bagaimana kita memberi perhatian kepada tingkat kreativitas anak muda, sehingga kreativitas ini di satu sisi bisa menjadi modal bagi dirinya, tapi di sisi lain bisa bernilai ekonomi yang baik, dan seterusnya. Inilah yang harus didorong sebagai sebuah program yang mestinya bisa membangun keyakinan pemuda bahwa calon Presiden Prabowo ada sesuatu, memiliki program-program yang bisa meyakinkan tentang masa depan anak muda itu. Saya berharap media sosial ini bisa menjadi sebuah rujukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang genuine, informasi yang lebih pasti tentang masa depan negara kita, masa depan bangsa kita, apa yang akan dilakukan oleh para calon pemimpin kita, partai-partai di sekitar kita, sehingga masyarakat tidak salah pilih. Masyarakat ketika menentukan pilihannya di partai apa, calon presiden siapa, dengan kesadaran yang penuh, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Karena itulah saya percaya bahwa media ini akan memiliki masa depan yang baik.